Assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu mau menjawab pertanyaan tentang varikokel. Oke, Ibu kasih tahu lagi, infoin lagi dari awal kalau video-video di YouTube Ibu sekarang akan tetap membahas tentang cochlear implant-nya Jill atau gangguan pendengarannya Jill, varikokel yang pernah dilalui oleh ayah dan juga pacemaker-nya Ibu. Jadi dalam seminggu Ibu akan upload video tentang 3 hal itu, di video yang berbeda-beda tentunya. Oke, oke. Nah, ada yang DM Ibu tanya kalau, "Bisa nggak sih Bu varikokel diobatin tanpa operasi?" Nah, balik lagi, Ibu mau jelasin lagi dari awal kalau kami, ibu dan ayah itu bukan dokter ya, jadi kita nggak tahu. Kita tuh bukan dokter, kita hanya berpengalaman mengenai varikokel karena kebetulan kadarullah si ayah itu punya varikokel gitu dan dia berhasil sembuh dengan operasi. Maka dari itu kita pengen sharing sama temen-temen yang punya sakit yang sama kayak si ayah gitu. Jadi untuk jangan takut operasi karena ternyata tidak semenyeramkan itu. Tapi kalau memang ada yang tanya bisa sembuh tanpa operasi, sebetulnya ibu tidak terlalu tahu ya, nggak terlalu yakin juga dengan jawabannya karena kita bukan dokter. Tapi saat ayah masih varikokel, kita memang udah coba pengobatan tanpa operasi sampai akhirnya di tahun ke-7 pernikahan akhirnya ayah operasi aja gitu karena hmm, semua pengobatan vitamin yang diminum pengobatan tradisional karena kayaknya kalau obat gitu kayaknya nggak ada deh kalau obat obat varikokel gitu kayaknya nggak ada deh. Kebanyakan tuh yang si ayah minum juga ya vitamin-vitamin untuk memperbaiki kualitas sperma, vitamin-vitamin yang untuk memperbaiki apa ya? Ya vitamin-vitamin untuk daya tahan tubuh, kayak gitu-gitu deh. Terus kebanyakan itu pengobatannya jadi kayak pengobatan tradisional gitu. Ayah tuh pernah urut yang di kampung gitu, tahu kan ya? Misalnya, terus juga pernah akupuntur sama Shinsei juga pernah. Terus apalagi ya minum obat-obat herbal juga pernah gitu. Terus minum vitamin-vitamin yang apa ya? Vitamin-vitamin yang memang diperjualbelikan bebas kayak di Watson Century gitulah ya, kayak vitamin-vitamin dari Blackmores, Wellness, kayak gitu-gitu, udahlah semua gitu. Cuma kadarullah saat itu tuh nggak berpengaruh, di suamiku tuh nggak ada pengaruhnya banget, di ayah tuh nggak ada pengaruhnya banget. Yang asalnya pertama kali cek varikokelnya itu grade 1 dan grade 2, jadi kan kanan kirinya tuh di testisnya tuh kanan kirinya tuh ayahnya tuh memang beda gitu karena dia kan bilateral ya, bilateral kanan kiri dan beda grade-nya. Yang satu grade 1 dan satu grade 2 setelah tahun ke-7 ya tahun ke-7 dicek lagi itu naik. Yang satu jadi grade 2, yang satu grade 3 menuju 4. Jadi udah ini. Jadi ternyata hmm, semua pengobatan yang dilaluin ayah kemarin-kemarin yang tanpa operasi itu tidak terlalu tidak terlalu membantu gitu. Mungkin beberapa orang si herbal-herbal dan si vitamin itu dan si akupuntur itu mungkin membantu. Alhamdulillah mungkin ya di beberapa orang. Tapi kadarullah di suamiku, di si ayah tuh tidak ngaruh sama sekali, malah grade-nya naik gitu. Sampai akhirnya ngobrol lagi sama urologi karena ceknya di urologi. Jadi kan katanya ada yang ke andrologi, ada yang ke urologi ya. Kebetulan terus suamiku tuh ke urologi, ke dokter urologi. Nah, si dokter urologi tuh bilang kayak, "Bapak takut operasi ya?" gitu. "Enggak, Pak, ini tuh operasinya tuh cuman kayak gini 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 gini," gitu. Terus akhirnya si dokternya pun kayak ngasih tahu suamiku kalau kayak varikokelnya Bapak tuh udah ngeganggu ke
kualitas sperma gitu. Varikokelnya Bapak tuh berpengaruh ke, eee, apa namanya, kualitas spermanya Bapak gitu. Ini dan mengganggu keseharian Bapak juga kan gitu, karena kan suka ngilu ya kan, apalagi agak agak nyeri kata suamiku karena kan dia, naik motor ya gitu. Nah terus akhirnya suamiku memberanikan diri untuk, ya udah deh operasi aja gitu. Dan alhamdulillah masya Allah setelah, operasi, suamiku tetap konsumsi. Jadi setelah obat-obatan anti nyeri dan yang lain-lain setelah operasi kan pasti ada obat-obatan anti nyeri dan yang lain-lain ya yang dari dokter. Nah itu sudah habis, suamiku lanjut minum vitamin lagi untuk spermanya, untuk kualitas spermanya dan imun daya tahan tubuhnya juga. Terus alhamdulillah 3 bulan dari situ ibu hamil. Gitu. Ya mungkin itu memang sudah jalan dari Allah ya, cuman, fokus kita saat itu adalah bukan ke promilnya dulu, tapi fokus kita saat itu adalah, kesembuhan varikokel ayah dulu gitu. Karena si ayah merasa, ini udah sedikit mengganggu nih, ngilu-ngilu nih gitu, nyeri-nyeri gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, bisa nggak sih, varikokel disembuhin tanpa operasi? Nah, untuk jawaban pastinya aku nggak tahu karena kami bukan dokter, tapi, mmm, di suamiku ternyata nggak no works gitu, nggak tidak bekerja dengan baik gitu, vitamin yang lain-lain gitu. Tapi mungkin kalau grade-nya masih rendah, mungkin bisa-bisa aja ya, gitu, mungkin. Pokoknya untuk teman-teman di luar sana yang memang dikasih dikasih sayang sama Allah dengan ujian sakit, yang sama seperti si ayah, dikasih ujian sakit varikokel gitu, dan dikasih saran sama, dokter untuk operasi, go! Ternyata operasi varikokel tidak semenyeramkan itu gitu. Kalau mau tahu operasinya seperti apa, letaknya di mana, itu ada di video-video Ibu sebelumnya, mungkin bisa klik di, YouTube channel Ibu yang ini, tuh di bawah-bawah itu ada pernah Ibu membahas tentang di mana letak operasi varikokel, yang intinya operasinya itu bukan di area, penis pria, bukan. Dan bukan langsung di, testisnya, di perut sebetulnya. Oke, jadi jangan takut, berserah sama Allah, berserah sama Tuhan. Kalau kita ikhtiar dan berusaha pasti dikasih jalannya sama Allah, gitu. Bye-bye semuanya, assalamualaikum.